Dunia pendidikan Indonesia kembali tercoreng karena kasus ini, namun agar kasus seperti ini tidak kembali lagi terulang, kira-kira bagaimana komunikasi yang baik? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Sumarna Surapranata atau Pak Pranata, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pranata, dan juga di sini ada Mbak Ina Lim sebagai pengamat pendidikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin tahu terlebih dahulu begitu, melihat tadi kita sudah melihat tayangannya dan sudah paham betul begitu apa yang terjadi di sana. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Pranata, apa yang harus, atensi seperti apa yang harus diberikan oleh Kemendikbud? Ya, atensi yang pertama tentu kami prihatin. Ada seseorang yang melakukan premanisme, melakukan pemukulan, bukan seorang bahkan ini, 2 orang, melakukan premanisme terhadap guru kita. Seharusnya itu tidak terjadi, sepanjang ada komunikasi dan ada trust, ada kepercayaan dari orang tua kepada guru atau kepada pihak sekolah, yang seharusnya sekolah itu menjadi rumah kedua. Bagaimana jadinya kalau seorang orang tua menitipkan anaknya, mengirimkan anaknya untuk diajar, dididik ke sekolah, tidak punya kepercayaan. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan ini. Nah, itu nampaknya ada semacam krisis kepercayaan antara orang tua dengan guru atau dengan sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Tentu harus dijalin komunikasi yang baik ya, sehingga yang baik antara sekolah dan orang tua, antara guru dan orang tua. Sebelum saya akan ke Mbak Ina, saya ingin terlebih dahulu menyapa yang sudah tersambung di line telepon kita, Kompol Muhammad Aziz Yunus selaku Kapolsek Tamalate. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Aziz Yunus. Saya ingin tahu kasusnya hingga saat ini sudah sampai mana update-nya? Sampai saat ini kasus penganiayaan terhadap guru ini kita sudah tahan, ya sudah tahan, baik itu siswa maupun kepada bapak yang bersangkutan. Dan kelengkapan penyidiknya tetap sudah diteruskan sesuai prosedur. Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah. Bahkan kita sudah tahan. Sudah resmi jadi tahanan Polsek. Sudah resmi jadi tahanan, Ya. Dan apakah orang tua murid ini melaporkan balik sang guru lantaran diduga memang memukul anaknya begitu? Benarkah demikian? Oh ya, benar, Mbak. Jadi hari itu juga melaporkan, juga kita sudah terima laporannya. Kemudian kita sementara dalami kasusnya. Masih dibutuhkan beberapa saksi untuk kasus tersebut. Ancaman hukumannya apa, Pak Aziz Yunus? Terhadap orang tua murid yang melakukan penganiayaan ini? Iya. Oh ya, ancaman hukumannya 7 tahun. Jadi dikenakan pasal 170 KUHP. Iya. Kalau kasus pengeroyokan. Kalau terhadap anaknya yang memang juga dikatakan sempat juga melakukan kekerasan saat itu, apakah ada ancaman? Sama, karena dia melakukan secara bersama-sama, jadi kita kenakan pasal pengeroyokan. Meskipun... Namun tentu statusnya berbeda di tempat tahanan karena dia adalah anak di bawah perlindungan anak, ya, di bawah umur. Pak Aziz Yunus, saya ingin tahu kalau misalnya memang jalur orang tua dan juga guru ini menggunakan jalur kekeluargaan dan musyawarah untuk menyelesaikan kasus ini, apakah masih mungkin? Oh, saya kira tetap mungkin karena kita pasti kedepankan hal-hal yang kepentingan yang terbaik. Dan kemudian apakah memang... Ya, Pak Aziz Yunus? Ya, terputus ya, gimana, Mbak? Apakah ada kasus serupa ataukah di Tamalate sudah sering terjadi kasus seperti ini, ataukah memang ini kasus yang baru atau bagaimana? Kalau selama saya menjabat ini mungkin baru pertama ini. Tapi mungkin di tempat-tempat lain pernah ada, tapi tidak terekspos begitu. Dan untuk menghindari kejadian seperti ini terulang kembali, adakah imbauan begitu dari Polsek Tamalate? Jadi kita selalu melakukan himbauan
di sekolah-sekolah melalui Babin Kamtibmas, bahkan selalu menjadi iruf di sekolah itu tentang bagaimana perilaku-perilaku seorang siswa. Bahkan kalau ada siswa baru kita diundang untuk memberikan pengarahan-pengarahan terhadap siswa, bagaimana perilaku seorang siswa di jalanan terhadap orang tua. Itu selalu kita berkomunikasi, Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas update informasinya, Kompol Muhammad Aziz Yunus, selaku Kapolsek Tamalate. Dan saya akan kembali ke Mbak Ina. Saya ingin tahu pendapat Anda mendengar kasus seperti ini terjadi di sana. Ya, sebetulnya untuk alasan apapun kekerasan itu tidak dibenarkan ya. Jadi kekerasan memang ada hukumnya pidana, titik. Tidak peduli bahwa kekerasan itu terhadap guru atau kekerasan di luar, di jalan, ataupun bahkan guru juga terhadap siswa. Pokoknya kekerasan itu pidana, titik. Ya, dan sudah berdasarkan riset banyak sekali yang membuktikan bahwa sebetulnya kekerasan itu tidak efektif untuk dijadikan alat untuk mendidik ya. Punishment itu sebetulnya anggaplah seperti obat keras ya. Jadi harus handle with care gitu, nggak sembarangan diberikan. Karena ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya itu bisa saja ada persepsi negatif terhadap siswa, dari siswa terhadap guru. Nah, padahal sebetulnya tugas guru yang utama itu kan sebetulnya bukan deliver kurikulum. Nah, ini yang kita sering lupa. Nah, yang pertama seharusnya bagaimana membuat siswa itu enjoy ke sekolah. Learning should be fun ya, harusnya. Kan taman siswa harusnya tempat bermain gitu. Nah, you cannot learn from someone you don't like. Nah, padahal kalau dia sudah tidak gain rasa suka dari siswanya, sulit untuk dia mengajarkan apapun itu. Yang kedua, sebetulnya tugas guru menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari bullying ya. Nah, ini juga banyak sekali di Indonesia guru belum sukses, ya belum terbukti mampu menciptakan lingkungan yang aman. Terbuktikan berdasarkan survei 7 dari 10 siswa di Indonesia ternyata pernah mengalami kekerasan di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, sebetulnya tugas guru itu bagaimana dia membuat setiap siswa merasa dihargai dengan keunikannya masing-masing, karena tiap siswa itu berbeda. Nah, selama 3 ini belum dipenuhi, sebetulnya jangan berharap penyampaian materi itu atau kurikulum itu efektif. Nah, kalau 3 ini dipenuhi, seorang guru akan mendapatkan respect dari siswanya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindarkan. Iya, respect inilah yang memang harus dibangun begitu ya Mbak Ina. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita melihat mengenai guru dan juga perlindungan guru di Indonesia gitu, memang ada beberapa kali yang melakukan semacam disiplin fisik begitu. Dan memang kalau kita lihat ada beberapa kasus seperti kasus di Sidoarjo, di mana ada seorang guru yang mencubit anaknya dan kemudian dipidanakan. Apakah ini patut begitu? Apakah memang perlindungan guru di Indonesia ini juga masih kurang atau bagaimana sebenarnya, Pak Baik, sebenarnya ya itu tadi ya saya katakan, yang pertama ada trust, kedua ada komunikasi, ketiga ada respect. Nah, respect ini kan berkembang dari waktu ke waktu. Zaman saya dulu ditempeling, dipukul itu hal yang biasa, nggak apa-apa. Tetapi kan dunia berubah, nilai berubah. Yang sekarang dicubit saja menjadikan masalah kan. Oleh karena itu pendekatan kekerasan sudah tidak diperkenankan lagi dalam pendidikan. Dalam bentuk apapun. Dalam ya, bentuk Pak? apapun, sekarang kita punya undang-undang perlindungan anak. Kekerasan itu kan ada 2 paling enggak. Kekerasan fisik yang dicubit tadi, yang kedua kekerasan psikis. Kalau guru kita ini bicara yang tidak baik dengan kasar, itu tidak akan menimbulkan respect. Jadi kekerasan ini tidak perlu ada lagi di sekolah. Pendekatan banyak, berbagai macam cara untuk membuat yang dikatakan Mbak Ina tadi, Komunikasi sebagai taman. Pendidikan sebagai taman. Guru itu kan mengubah. Tugasnya satu, guru. Mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari terbelakang menjadi maju, dari segala macam perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tugasnya guru dengan berbagai macam cara. Tentu cara kekerasan fisik bukanlah cara yang tepat begitu cara ya. yang tepat. Tapi kalau misalnya kita melihat apa yang tadi Pak Pranata katakan gitu, kalau memang ada nilai-nilai yang berubah dan memang zaman sudah berubah, kita dihadapkan kepada generasi milenials. Generasi milenials ini bisa dianggap sebagai tantangan untuk guru begitu, Mbak Ina. Nah,
punishment seperti apa sebenarnya yang bisa diberikan untuk generasi millennials ini? Karena kalau misalnya kita melihat kasus kemarin, memang ada lontaran kata yang akhirnya membuat guru tertrigger untuk melakukan kekerasan fisik. Nah, seperti apa komunikasinya kepada generasi ini? Iya, sebetulnya generasi ini kan sebagian besar memang unik ya, maksudnya generasi ini terkenal indifferent, maksudnya cuek gitu ya. Jadi kalau mereka suka, mereka mau belajar, kalau mereka nggak suka, ya mereka ogah bener. Mereka gitu. tinggalin. Iya, jangankan di sekolah gitu, di mana yang orang tuanya yang istilahnya membayar uang sekolah. Jadi istilahnya seperti gaji guru dibayar oleh siswa misalnya. Di dunia kerja kan generasi milenial juga sudah menimbulkan banyak ini tantangan ya. Padahal itu bosnya yang membayar dia gitu, tapi dia berani untuk bilang, oh nggak suka nggak mau, saya nggak mau ngerjain yang itu. Jadi ini mereka memang unik. Tapi kalau bicara punishment seperti apa, sebetulnya itu tadi saya bilang itu obat keras yang sebisa mungkin harusnya dihindari gitu. Lebih banyaklah gunakan sistem reward sebetulnya. Sistem reward, kalau dia melakukan sesuatu yang positif, ya kita kasih reward, bukan sebisa mungkin jangan punishment. Punishment itu obat keras yang memang terakhir saja. Kalau memang banyak cara memang tidak bisa dilakukan, gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya saya ingin tahu begitu, apa ya caranya yang langsung gitu. Misalnya memang generasi milenials ini, baik Anda pengajar ataupun apapun, kita harus dihadapkan kepada mereka dan mereka melontarkan kata-kata yang cukup keras. Apa yang harus dilakukan saat itu? Sebetulnya kebetulan suami saya itu lulusan keguruan ya. Jadi dulu dosennya mengatakan begini, kalau kamu sampai harus mengajar dengan kekerasan untuk menyampaikan sesuatu, berarti kamu nggak pintar. Oh, oke. Berarti kamu nggak pintar karena kamu sudah mentok, buntu, tidak kreatif ya. Frustrasi berarti artinya. Out of options, berarti nggak ada option lagi gitu. Padahal guru itu kan harus kreatif. Dan setiap anak itu dampak punishment tuh beda-beda. Jadi memang penting guru itu tahu keunikan tiap siswa. Apa sih yang membuat siswa ini akan jera, yang ini beda lagi, yang ini beda lagi. Jadi harus diketahui dulu kepribadian masing-masing. Jadi siswanya. apapun yang dilontarkan kita harus mencoba merargumentasikan dengan juga cara yang ya harusnya guru udah kenal dong ini siapa. Kalau Oke. seperti ini anak ini harus dihandle dengan bagaimana. Betul, artinya ada komunikasi di situ ya Mbak Ina ya. Betul. Saya ingin tahu juga dari Pak Pranata, sebenarnya ke depannya nanti bagaimana sebenarnya untuk memberikan tenaga pengajar ini tingkat kapabilitas yang benar-benar cukup untuk menghadapi generasi-generasi kita ke depannya. Kita sekarang sedang melakukan masal yang dinamakan guru pembelajar. Guru pembelajar. Guru pembelajar. Oke. Sekarang secara massal di seluruh Indonesia sampai pada tingkat apa yang kita sebut dengan instruktur nasional. Kita pilih berasal dari guru-guru keren, guru-guru hebat yang hasil ujinya ya ketika kita berikan tes itu bagus-bagus. Okay. Nah kita berikan beberapa metodologi, beberapa pengetahuan, umpamanya pengetahuan modern yang sekarang pakai ini. Jadi Pakai guru gadget. pakai gadget. Guru kita sekarang diimbau untuk belajar. Oke. Belajar melalui salah satunya daring, dalam jaringan online. Oke. Jadi guru bisa akses, kita latih. Karena ilmu pengetahuan kan sekarang begitu berkembang, begitu dahsyat kan. Cepat banget lagi Cepat Pak. banget. Tidak mungkin kita akan memberikan pelatihan ya untuk sekitar 3 juta orang guru pada saat yang sama secara masif, tidak mungkin. Oke. Oleh karena itu kita himbau, kita gerakan sebuah perubahan sekarang, perubahan paradigma guru diminta untuk belajar mandiri. Oke, guru belajar mandiri. Untuk dapat belajar mandiri kita harus bercermin dulu. Oke. Bercermin dalam pengertian kita berikan tes, kalau tidak bisa individu kita bertiga umpamanya tidak bisa pada kelompok tertentu, tentu kita berbeda juga perlakuannya. Oke. Ini kita sekarang sedang masif di seluruh Indonesia. Baik. Ya untuk untuk guru bisa belajar, termasuk belajar tentang hal-hal yang baru. Contoh umpamanya ada film judulnya Freedom Writing, kalau pernah lihat itu. Iya, Pak. Itu sebuah kenyataan, sebuah cerita nyata di Amerika, bagaimana guru mengatasi anak-anak yang super bandel, tidak melalui kekerasan, tetapi melalui diberikan kebebasan kepada siswa untuk menulis apapun yang mereka mau, dan yang tadinya bandel tidak dengan kekerasan saya katakan, tetapi dengan cara-cara tertentu anak yang bandel itu Bisa dihandle bisa begitu dihandle ya. gitu. Oke. Ini
oleh ibu guru gitu. Oke, itulah kalau misalnya memang kita bicara dari tenaga pengajarnya. Tapi Iya. kalau dari Mbak Ina, saya ingin tahu terakhir, kira-kira adakah himbauan kepada orang tua begitu untuk menitipkan anaknya kepada guru itu apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan oleh orang tua? Nah, sebetulnya mungkin malah saya agak sulit kalau menyoroti dari orang tua karena sebetulnya tadi dibilang kuncinya adalah trust. Ya, Nah, trust, kalau komunikasi, dan kalau kita respect. bandingkan dengan sistem pendidikan di Finlandia, itu kan trustnya tinggi sekali. Kenapa? Karena dari awal masuk ke jurusan keguruan saja di sana, masuk jurusan pendidikan itu lebih sulit daripada masuk kedokteran dan hukum. Oh ya? Iya. Nah, mereka selain harus yang top student secara akademik, mereka Punya ada tes niat. psikologis, Punya niat. ada wawancara, motivasi. Nah, niat, motivasinya Passionnya apa? di situ. Oke. Nah, itu yang berbeda. Jadi orang tua udah otomatis kalau udah kayak Harus gitu ya pasti memberikan saya aja. trust dong karena memang melalui proses seleksi yang sudah sedemikian ketat. Jadi orang tua akan percaya. Jadi pertama mungkin yang memang betul yang harus dibenahi memang dari sisi Pengajar terlebih dahulu. pengajar terlebih Oke. dahulu. Baru setelah itu orang tua pasti akan percaya kalau pengajarnya udah bagus ya. Oke, itu otomatis ya. Otomatis. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina dan juga Pak Pranata yang di sini sudah Saya boleh berbagi gitu. menyampaikan, kami Sedikit sampai saja, yakin Pak Pranata. tadi, ya, kami sudah mengunjungi guru Pak Darus, dan insya Allah kami berikan bantuan, Oke, bimbingan, terus bantuan hukum. baik. Oke, terima kasih banyak Pak Pranata. Tentunya ini juga menjadi momentum yang baik gitu untuk memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia yang memang makin hari harus makin baik karena memang masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama. Ini tentunya menjadi tanggung jawab dari kita semua untuk memperbaiki Indonesia.